Kehidupan politik Kerajaan Banjar. Sistem politik elit birokrasi sudah diterapkan di Kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpin masing-masing. Ada adipati yang membawahi provinsi dan juga pambakal yang memimpin desa. Dari segi keamanan, sistem politik yang digunakan adalah membentuk pasukan yang diberi nama Mamagasari. Dari satu keanggotaan terdiri dari 40 jiwa, itu untuk keamanan rakyat. Khusus untuk keamanan keraton, pasukannya diberi nama Sarawisa dengan anggota terdiri dari 50 jiwa. Pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan oleh pembesar Kerajaan Banjar, di mana itu adalah taktik untuk memajukan Kerajaan Banjar. Dulu pusat pemerintahan Kerajaan Banjar terletak di Banjarmasin pada tahun 1520. Lalu pada tahun 1612 pindah ke Pemakuan. Dirasa masih belum berkembang oleh raja yang baru, pusat pemerintahan dipindahkan ke Tambangan pada tahun 1622. Terakhir di Martapura sejak 1632. Diduga Martapura adalah lokasi terakhir, ternyata masih ada Sungai Pangeran, Kayu Rangi, Sungai Mesa, Karang Intan, dan Amuntai yang diduga menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didukung oleh letak geografis yang strategis, sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Lada sebagai komoditas ekspor dari Banjar pun berhasil menggait konsumen dari Tiongkok. Permintaan melerat tinggi sehingga perkebunan lada pun semakin berkembang. Raja sangat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga perdagangan di Pulau Jawa. Devisa negara pun semakin meningkat dengan ditariknya pajak dari masyarakat. Diaman pajak itu adalah pajak yang harus dibayar rakyat karena menggarap tanah sultan untuk berkebun lada. Kerajaan Banjar di bagian aspek sosial budaya di Kerajaan Banjar erat kaitnya dengan kehidupan sosial, di mana pengaruh terbesarnya adalah dari Jawa. Banyak orang Jawa yang memigrasi ke Kalimantan karena penyerangan penguasaan. Wilayah yang dilakukan oleh Kesultanan Banjar dalam kehidupan rakyat Banjar ada kelas-kelas masyarakat yang dikenal, yakni kaum bangsawan, ulama, dan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda memang sudah menjadi bagian rakyat Banjar karena hubungan salah satu Sunan yang menjabat sebagai Raja Banjar sangat baik dengan orang-orang Banjar. Orang Jabar adalah kelas sosial dalam masyarakat yang paling bawah, di mana proses masyarakat Banjar adalah sebagai petani, nelayan, dan juga peternak. Untuk keberlangsungan hidupnya, Raja Banjar tidak ditakuti dan tidak memiliki kekuasaan yang absolut di semua bidang, karena kekuasaan tertinggi Banjar dipegang oleh Sultan Muda. Kalau sekarang lebih kenal seperti menteri-menteri. Ada Dewan Mahkota juga yang membantu Sultan, Mukti, dan Raja. Kehidupan politik Samudra Pasai. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya, yaitu Sultan Mansur, di Samudera. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Leit Kerajaan Perdir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan kota perdagangan dan pelayaran karena letaknya dekat dengan Selat Malaka yang menghubungkan antara Samudra Pasai, India, Arab, dan Cina. Pasai menyiapkan bandar dagang untuk bekal berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan,
mengumpulkan barang dagang yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Kehidupan sosial budaya pada Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah, sehingga daerah Aceh, dahulu Samudra Pasai, mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Yang kedua, kehidupan budaya. Dari catatan Mahuan dan Tom Price telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi dan upacara kelahiran. Perkawinan dan kematian juga. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan huruf bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Berikutnya Kerajaan Malaka. Kehidupan politik pada Kerajaan Malaka ini berawal dari para misora dari Majapahit yang melarikan diri ke Tumasik, kemudian mendirikan sebuah Kesultanan Malaka dengan gelar Sultan Iskandar Syah pada abad ke-15. Raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan ini adalah Sri Maharaja, Sri Prameswara Dewa Syah, Sultan Muzaffar Syah, Sultan Masyur Syah, Sultan Alauddin Riayat Syah, dan Sultan Mahmud Syah. Kerajaan ini sempat mengalami masa keemasan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah. Kehidupan ekonomi. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintas dan berlabuh di semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai sebesar 6% dan setiap barang yang datang dari wilayah barat atau luar negeri, dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah timur atau dalam negeri. Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh, kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh, dan sebagainya. Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Malaka. Dalam pemerintahannya, Raja menunjuk seorang patih untuk mengurusi kerajaan. Dari patih diteruskan kepada bawahannya yang terdiri dari bupati, temenggung, bendahara raja, dan seterusnya. Masalah perpajakan diurus seorang temenggung yang menguasai wilayah tertentu. Urusan perdagangan laut diurus oleh Syah Bandar, dan urusan perkapalan diurus oleh Laksamana. Kekayaan para raja dan pejabat semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha penyewaan kapal. Uang yang didapatkan dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat masjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang cenderung mewah. Gejala timbulnya kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka.